mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Renungan hari ini berjudul Allah berbicara kepada kita, ditulis oleh Kenneth Peterson. Suatu hari, saya menjawab panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Seringkali saya membiarkan panggilan seperti itu masuk ke kotak suara. Tetapi kali ini saya mengangkatnya. Penelepon itu bertanya dengan sopan apakah saya punya waktu sebentar untuk mendengarkannya membagikan firman Tuhan secara singkat. Lalu ia mengutip Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima tentang Allah yang akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ia berbicara mengenai Yesus sebagai jaminan dan pengharapan kita. Saya memberitahunya bahwa saya sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Namun, sang penelepon tidak hendak bersaksi kepada saya. Ia hanya bertanya, apakah ia dapat mendoakan saya. Itulah yang kemudian dilakukannya. Berdoa untuk meminta Allah memberi saya dorongan dan kekuatan. Panggilan telepon itu mengingatkan saya pada panggilan lain dalam Alkitab. Allah memanggil Samuel muda di tengah malam. 3 kali Samuel mendengarnya dan mengira itu adalah suara Imam Eli. Setelah panggilan terakhir, setelah mendengar instruksi Eli, Samuel menyadari bahwa Allah yang telah memanggilnya. "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian juga sepanjang siang dan malam yang kita jalani, Allah mungkin sedang berbicara kepada kita. Kita perlu menjawabnya, yang mungkin berarti menghabiskan lebih banyak waktu dalam hadiratnya dan mendengarkan suaranya. Saya kemudian memikirkan panggilan yang lain. Bagaimana jika kita yang menjadi pembawa pesan firman Tuhan kepada orang lain? Kita mungkin merasa tidak tahu cara untuk menolong orang lain. Namun jikalau menuntun kita,
kita dapat menelepon seorang teman atau mengirimkan pesan kepadanya, lalu bertanya, "Bolehkah aku mendoakanmu hari ini?" Sahabat ODB, pesan penguatan apa yang belum lama ini Anda terima dari seseorang? Siapa yang dapat Anda kuatkan lewat panggilan telepon atau pesan singkat? Mari kita berdoa. Allah terkasih, gerakanlah aku untuk memikirkan seseorang yang dapat kukuatkan dengan hikmat-Mu. Amin.